Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kelas A dan B ya, yang asyik dan berbahagia. Kita lanjut belajarnya. Sebenarnya santai-santai saja ya. Semoga sehat walafiat ya, tetap semangat, ceria ya. Kemarin kita sudah belajar ya itulah ya. Kemudian kali ini kita akan belajar apa namanya itu persamaan diferensial ya. Kalau dilihat dari frasenya berarti ada tanda sama dengan karena bilang persamaan kan berarti ada tanda sama dengan. Diferensial berarti dia turunan ya, turunan ya, turunan. Nah, ini turunannya. Nah, bukan antinya ya. Oke, jadi kalau di pertemuan sebelumnya, misalnya kita, kan kita tugasnya sekarang ini mau menaikkan ya, bagaimana mau naik kelas gitu ya. Jadi mau mengintegralkan begitu ya, atau anti turunan sama aja. Misalnya dari f kecil kita mau mencari f besar ya, berarti f kecilnya diapakan? Oh, berarti diintegralkan. Kemarin kita sudah clear tentang simbol ini ya, dari Leibniz. Berarti hasilnya adalah kalau integral tak tentu berarti ditambah dengan suatu, konstanta ya. Nah, begitupun ini, sama. Jadi ini penulisannya. Jadi integral kemarin ya, kan kayak gini nih. Kalau ini kita sorot-sorot gitu ya, kan jadi fx saja gitu ya. Fx plus c ya, sama aja, plus konstanta juga. Ini pun plus konstanta juga fungsi ini, gitu ya. Clear. Nah, selanjutnya kita mau menjawab satu pertanyaan ya, karena temanya kita persamaan diferensial ya, nanti teman-teman ada, mata kuliah khusus persamaan diferensial sama masalah nilai awal ya nanti eee di mana itu, di mana di mana, di semester atas lagi ya. Jadi ini sebagai pengantar saja. Kita akan menjawab pertanyaan itu dengan, suatu contoh induktif ya, induktif itu dengan contoh-contoh. Jadi begini, misalnya cari persamaan XY dari kurva yang melalui titik negatif 1,2 dan yang kemiringan pada setiap titik kurva itu sama dengan 2 kali absis. Nah, kita dari soal ini kita, akan terjemahkan ke beberapa hal yaitu teman-teman, yang pertama adalah adanya kemiringan. Kalau kemiringan kemarin itu salah satu aplikasi dari atau penerapan dari, turunan ya, diferensial. Jadi miring itu gradien, berarti itu turunan pertamanya gitu ya, turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap titik pada kurva itu 2 kali absis ya. Berarti absis itu ada absis, ada ordinat ya, absis itu sumbu X ya, ordinat itu sumbu Y. Berarti, model matematika dari soal tersebut adalah kita bisa terjemahkan dalam bentuk, eee, ini gradien itu ya, kemiringan M ya, boleh aja M atau F, aksen ya, M itu miring ya. Itu sama aja turunan pertama ya dari Y terhadap X ya, karena fungsi kan biasanya Y ya. dy per dx sama dengan 2x. Ini clear. Sampai sini oke, kawan-kawan ya? Oke, sampai sini oke. Jadi kita tugas pertama adalah menafsirkan dari apa yang ada diketahui di soal, kalimat soal. Selanjutnya ada 2 metode ya. Metode pertama kita mau, mencari, kan tugasnya ini tadi mencari ya, kurva ya, kurva awal. Intinya kan, ujung-ujungnya nanti mencari hasil integralnya ya, hasil ini, naikan dari, yang ada di soal ini. Nah, yang pertama kita, eee, amati bahwa Y itu harus karena ini masih berupa diferensial ya, berarti harus diintegralkan begitu ya. Jadi biar jadi Y, berarti ini nanti adalah ini harus diintegralkan. Katakanlah di sini saya, ganti 2x itu dengan suatu fungsi ya, jadi fungsi Gx. Jadi Y itu sama dengan integral, eee, Gx, dx ya, ini clear-nya.
Nah, maka kita bisa substitusi Gx dengan 2x, maka kita bisa tuliskan Y sama dengan integral 2x dx, ya. Artinya pakai teorema yang sudah kita buktikan kemarin, ya, maka hasilnya kita peroleh x kuadrat ditambah c. Ini clear ya, sampai sini clear. Nah, itu metode 1. Artinya metode 1 mau mengintegralkan ini ya, dengan memisalkan 2x itu dengan Gx, ya. Dengan Gx dan seterusnya, ya, simple. Nah, sekarang ada metode yang lainnya, ya. Metode lainnya itu adalah kalau kawan-kawan melihat, bentuk ini, ya, melihat bentuk ini adalah suatu bentuk pembagian ya, hasil bagi 2 diferensial, artinya dy dan juga dx. Bila kedua ruas itu kan nggak ada istilah pindah ruas ya, melompat atau meloncat pagar atau itu namanya kalau sudah the power of kepepet ya. Nggak usah tegang-tegang. Jadi kalau bahasa matematisnya adalah misalnya, operasi aljabarnya itu dikalikan dengan, kedua ruas dikalikan dengan apa ini, dx ya, maka akan diperoleh yang ini saling, mereduksi jadi tinggal dy yang sebelah, kiri, yang sebelah kanan, muncul dx. Jadi sebelah kanan menjadi 2x dx ya. Ini dikalikan dengan ingat tadi dikalikan dengan dx ya, soal ini. Kemudian setelah itu maka kita akan peroleh ya, ketika kedua ruas kita integralkan ya, muncullah simbol si Leibniz itu, maka ini muncul, huruf S yang dingin tadi. Iya, ya kan, keduanya gitu ya. Maka akan diperoleh bentuk seperti ini gitu ya, clear ya. Nah, setelah itu tinggal, kesan pertama begitu mudah, selanjutnya terserah Anda, tinggal diintegralkan aja. Integral 1 dy kemarin kan y ya, sudah ada juga kemarin, y plus c1 katakanlah, kalau terus integral, 2x dx berarti x kuadrat ditambah c2. Dengan operasi, manipulasi aljabar, maka akan diperoleh c2 dikurangi c1. Dengan kata lain kita tuliskan dengan c saja. Clear ya? Jadi dari 2 metode ini kawan-kawan bisa, memperoleh kesimpulan yang sama bahwa hasilnya adalah x kuadrat ditambah c. Tetapi yang pertama tadi melihatnya dari kita misalkan 2x itu dengan gx, kemudian kita mau integralkan. Yang kedua adalah dengan, eee, melihatnya sebagai hasil bagi 2 diferensial, kemudian kita, integralkan kedua ruasnya, begitu ya. Intinya sama. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada terima kasih ya. Lanjut, jadi saya tutup mukanya saja ya daripada malu-maluin. Jadi kawan-kawan bentuk dy per dx sama dengan 2x tersebut itu disebut dengan persamaan diferensial. Mengapa? Karena memuat tanda, sama dengan dan juga memuat, simbol apa ini, diferensial ya. Jadi itu namanya persamaan diferensial. Nah, contoh lain ya ini bisa dilihat seperti ini contohnya ya kawan-kawan. Ini clear ya. Nah, yang kedua ini juga clear, cuma diubah aja ini, dy dx-nya ya. Kalau jadikan, apa namanya, dikumpulkan dalam satu ruas gitu ya, dikalikan maksudnya ya, itu bentuknya juga diferensial. Ini juga sama, tetapi ini bedanya adalah, turunan kedua karena di sini ada simbol, pangkatnya 2, begitu ya. Oke. Nah, ini, metode pemisahan paubah ya, lebih ke yang kayak, metode yang kedua tadi ya guys, pemisahan paubah. Artinya paubah itu kan, apa itu, yang berubah-ubah hurufnya, huruf ya, atau variabel ya. Nah, misalnya ada persamaan diferensial seperti ini, maka kita bisa, pisah ya, sukanya kalau dipisah-pisah ya kan. Kayak orang mau berfoto di pengantenan, matematika tuh sukanya memisah, tetapi juga sukanya menyatukan. Iya. Ini terbukti dipisah tapi akhirnya menyatu. Oke, dikalikan misalnya kedua ruas dengan y pangkat 2 dx, maka diperoleh hasil seperti ini ya.
Nah, bentuk seperti ini kawan-kawan, kayak metode yang kedua tadi, itu juga ini masih disebut dengan persamaan diferensial meskipun, eee, apa namanya, simbol diferensialnya itu terpisah, separable. Nanti kalau kawan-kawan belajar, sudah belajar persamaan diferensial akan, tahu, oh iya dulu Pak Asnan menjelaskan ini persamaan diferensial itu bisa separable, bisa dipisah. Gitu ya. Tapi itu nanti nggak usah. Oke, kita lanjut ke contoh 2, misalnya di sini selesaikan PD ya, percaya diri, salah, persamaan diferensial dari ini, dan kemudian cari penyelesaian bila X-nya 0 dan Y-nya 6 ya. Ya, seperti yang sudah ada ini tadi hasilnya separable, kebetulan ini sama ya guys. Berarti kita punya 2 ruas, yaitu ruas kanan dan ruas kiri. Kedua ruas tadi diintegralkan ya, diintegralkan hasilnya bim salah bim abrakadabra kayak gini, saya nggak mau bahas ini. Kemudian, apa gunanya ini tadi, nilai-nilai X dan Y-nya itu tadi. Itu tadi bisa kita gunakan untuk mencari konstanta yang ada di sini ya, kawan-kawan ya. Nah, Y-nya 6 berarti kita susi-susi, substitusi 6 begitu ya. X-nya 0 berarti kita ketemulah bim salah bim, C-nya adalah 216. Jadi kita punya persamaan utuh ya. Kalau biasanya kita belum utuh masih C, cenderi-cenderi-cenderi, sekarang jadi utuh. Sampai sini oke? Paham ya? Oke, saya kira mudah karena kelas ini oke. Oke, and then, ketika kita sudah punya persamaan utuh, kita kan ini tadi, selesaikan persamaan ini ya. Kita coba mau cek, ini kita sudah oke, ketemu Y-nya ya. Tetapi kita mau cek lagi, jangan-jangan ini benar nggak sih ini hasil akhirnya yang diharapkan? Nah, caranya bagaimana? Caranya tentunya kita ya itu tadi, sukanya tuh matematika tuh berpikir ini ya, komplit gitu ya. Yang sudah ketemu dipecah-pecah lagi, dicek lagi, looking back begitu. Berarti kedua ruas ini kita, turunkan ya, yang sudah dinaikkan diturunkan lagi guys. Untuk mengecek saja nggak masalah. Kalau nggak mau dicek juga nggak apa-apa. Percaya ya, menambah rukun iman. Jadi, di sini kita turunkan, jadi kalau turunan pertama Y kan berarti karena ini terhadap X, ya bentuknya Y itu dalam fungsi ini, dalam, variabel X, maka dy per dx ya, jadinya turunan pertama dari Y. Kemudian turunan pertama dari ini, terhadap X ya tentunya, maka kan ini kan 1/3 ya kawan-kawan. Ini kan si ribut ini sebenarnya pangkat 1 ya, berarti tinggal 1/3 begitu ya. Si ribet ini katakanlah ini saya ganti dengan bintang ya, bintang kecil. Aduh bintangnya harus sama juga. Aduh aduh, maaf 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 kawan-kawan, sabar ya, orang sabar disayang pacar. Misalnya ini harus sama bintangnya ya, karena menyimbolkan sesuatu itu harus sama persis, tapi ini saya ini nggak sama, ini anggap aja sama, maksa. Ini bintang, ya bintang pangkat 1/3. Berarti kalau diturunkan kan jadi 1/3, ini bintang tadi, ini 1/3 dikurang 1, jadi negatif 2/3. Dikalikan masih dari yang ribet ini tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita manipulasi biar rapi ya, cantik begitu ya. The math is beautiful, the art counting without counting. Oke, ya hasilnya seperti itu kawan-kawan ya. Kemudian, artinya ini bentuk seperti ini tadi, ini kalau kawan-kawan sadar ini adalah bentuk Y kuadrat. Artinya, oh ternyata benar bahwa soalnya adalah ini memang X, ditambah dibagi Y kuadrat ya, sama persis. Nah itu kawan-kawan tentang persamaan diferensial. Ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Ini, tentang ada, aplikasi yang lain dari persamaan diferensial, tapi ini sebenarnya ranahnya nanti di kuliah PD ya. Ini saya secara sekilas saja Bapak kasih tentang masalah gerak ya, di situ ini aplikasi. Jadi belajar kalkulus integral itu banyak sekali manfaatnya kalau ditanya ya. Contohnya ini dalam masalah gerak misalnya kalian melemparkan apa
melemparkan kelapa yang sudah jatuh kan kurang kerjaan tuh ya. Dilemparkan ke atas lagi dengan, kondisi seperti ini ya, contoh 3 ini, kemudian nah ini, eee, gravitasi ya, percepatan. Nah, percepatan ingat kalau di aplikasi turunan dulu percepatan itu kan adalah turunan pertama, eee, V itu V0 kecepatan ya. Dibagi time ya terhadap waktu gitu ya. Kemudian diintegralkan kayak gitu dan seterusnya kita peroleh ini dengan, apa yang diketahui di sini ya guys, nanti bisa dicermati sendiri. Saya nggak mau bahas karena ini ranahnya nanti di, diferensial lebih lanjut ya. Pokoknya nanti akhirnya diintegralkan terus kemudian, eee, turunan pertama jarak terhadap, waktu gitu ya. Hasilnya itu tadi kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya, berarti ds per dt dan seterusnya begitu. Terus saja kayak gitu sampai akhirnya nanti teman-teman akan, kawan-kawan yang baik akan menemukan, berapa percepatannya ya, ini kan percepatan ya, berapa kecepatannya, berapa jaraknya, dalam bentuk suatu persamaan gitu ya untuk percepatannya negatif 32, kecepatannya bentuk persamaannya adalah negatif 32T ditambah V0 gitu ya, kecepatan awal, dan seterusnya lah. Itu nanti silahkan dicermati sendiri, ditulis poin-poinnya sendiri ya. Ini contoh yang lain, ini sudah ada lebih simpel lagi karena ini sudah dalam bentuk, suatu persamaan. Kalau tadi kan kita harus memodelkan dulu ya, yang ini ya. Harus memodelkan dulu dari kalimat ini kita modelkan dulu seperti apa begitu ya. Tapi kalau yang ini lebih simpel ya, nanti kalau ujian masih kalian pengen yang lebih simpel kayak gini ya. Oh, sudah suuzon Bapak nih. Terus integral kayak gitu, ya ini pakai yang kemarin lagi ya, pakai contoh 5 dan 6, ya selesaikan secara baik-baik lah, secara kekeluargaan dan seterusnya. Oke, itu ya kawan-kawan nanti bisa dicermati lagi, semoga ini bermanfaat tentang persamaan diferensial, eee, kita lanjut di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap asik, tetap bahagia.